Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kita bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama. Buka mata hatiku, oh, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Oh, buka mata hatiku, oh, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Oh, buka mata hatiku, oh, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Oh, buka mata hatiku, oh, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, 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 ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, 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 amin. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Sekali lagi, kudus, 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 oh, kudus, 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 biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Oh, biar ku memandangmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Sehingga dengan kekudusan-Mu itu kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati. Dari awal pertengahan sampai dengan selesainya, Engkau sendiri akan melawat Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Siap untuk menyembah-Mu lebih lagi. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Naikkan pujian. Sama-sama nyanyikan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
bersyukur kita bisa berjumpa pada hari ini dan kita bisa berbagi dalam segala hal, sudah memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita akan belajar sama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu dan karunia yang sudah Kau berikan pada kami hari ini. Bapa, kami mau diam, kami mau mendengar, kami mau belajar, kami mau supaya kami mengerti apa yang menjadi firman-Mu untuk kehidupan kami sehari-hari. Khusus hamba sendiri Tuhan, hamba sandarkan kehidupan hamba, pikiran hamba saat ini Tuhan hanya kepada-Mu, sehingga biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara, Engkau sendiri yang akan memberikan supaya kami bisa belajar. Firman ini akan menjadi ya dan amin, akan menjadi pelita terang dalam kehidupan kami, menjadi petunjuk di dalam kehidupan kami, agar kami bisa hidup benar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami mau mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, shalom, puji Tuhan. Kalau kita bisa berjumpa lagi pada bulan ini ya, bulan Februari, yes ya. Kalau kemarin kita merayakan ada hari raya dari umat daripada agama lain, yaitu Buddha, yaitu Imlek ya, dan kita juga ada anak-anak muda yang akan merayakan Valentine, kasih sayang ya. Tapi saya tidak mau bicara tentang itu lagi. Saya akan berbicara tentang kebetulan karena masih bulan Februari nih, masih awal-awalnya tahun 2025. Apa kabar semuanya? Jawabannya adalah luar biasa. Yes. Oh, haleluya. Yuk, tema kali ini yang saya akan bawa adalah ujian untuk naik kelas dan lulus. Artinya ujian ini untuk naik kelas dan lulus. 2024, Bapak Ibu Saudara bersama saya sudah melewati 2024. Yang pasti waktu tahun baru 2025 kita semua merayakannya dan mengatakan Happy New Year, selamat tahun baru. Wow, semua ada yang berpelukan. Mungkin ada yang merayakan bersama dengan keluarganya ya, atau mungkin ada yang bersama pacarnya, mungkin ada dengan saudaranya, atau mungkin dengan teman-temannya karena mungkin perantau ya, atau mungkin ada yang merayakan di rumah sakit, atau mungkin ada apapun itu. Bapak Ibu Saudara, tengoklah badan kita sendiri, tengoklah kiri kanan, kita masih hidup. Amin. Berarti membuktikan bahwa Bapak Ibu Saudara di tahun 2025 ini sudah melewati tahun kemarin. Artinya ujian sudah lulus. 2024 dari Januari sampai Desember, Bapak Ibu Saudara sudah lulus. Apapun keadaannya, mungkin Bu Jacqueline, iya sudah lulus, tapi ini keadaan saya ini begini, bahkan saya lebih susah dari yang dulu. Kalau kemarin awal tahun baru kemarin di 2004 saya masih bisa makan enak dengan keluarga saya. Tahun ini tidak ada. Mungkin dengan Indomie, si Super Mie. Tapi Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang terkasih, yang paling penting adalah kita masih hidup. Amin. Penyertaan Tuhan masih tetap ada ya. Nah, yang sedang mungkin sakit terbaring, yang paling penting kita masih ada nafas. Keadaan mungkin sudah dibilang dokter divonis sebentar lagi you die, tapi sudah lewati 2025, berarti masih ada harapan. Berarti akan ada ujian baru. Yuk, kita akan harus tetap semangat karena bulan lalu saya mengatakan Tuhanku lebih besar. Amin. Yes. Yuk kita buka di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang akan saya bagi adalah perikopnya menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya.
ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu didista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ayat terakhir 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. Pembacaan kali ini saya berikan adalah agak panjang, yaitu menceritakan tentang menderita sebagai Kristen. Di 2025 begitu banyak prediksi yang sudah dinyatakan dari tahun-tahun kemarin. 2025 akan lebih susah, 2025 akan mengalami goncangan ekonomi, inflasi dan segala macam. 2025 akan mengalami kesusahan yang lebih parah. Ya saya nggak tahu apa lagi, karena saya nggak mau terlalu banyak mendengar soal prediksi yang buruk-buruk. Walaupun mungkin kita harus juga mendengar untuk supaya kita bisa mendoakan, tapi jangan kita sampai meyakini sehingga kita drop, termakan isu dan akhirnya kita ikut juga drop. Apapun itu, 2024, 2020 di awal pandemik, begitu banyak yang tiba-tiba datang. Tidak ada yang pernah kasih tahu pandemik waktu itu. Datang begitu saja tiba-tiba mati ribuan orang seluruh dunia. Bukan cuma Indonesia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kembali lagi. Yuk kita tengok diri kita sekarang ya. Masih hidup. Ya, maka dari itu di tahun 2025 saya akan mengajak, pembacaan firman ini adalah mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen kita haruslah kuat. Ya, karena Tuhan kita lebih besar. Tahun 2025 Tuhan kita lebih besar, Tuhan kita lebih besar, Tuhanku lebih besar. Amin. Yakinkan itu pada diri Bapak Ibu Saudara, dan saya termasuk saya sendiri. Saya meyakinkan itu dengan luar biasa, saya yakin percaya. Di ayat 12 dikatakan lagi, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Artinya begini, kita nggak usah heran, kita nggak usah bingung. Kehidupan sebagai orang Kristen itu kita pikul salib. Apapun permasalahan, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah biasa. Karena kita anggap itu hanya sebagai ujian, yang seperti saya katakan, ujian itu untuk naik kelas dan lulus. Kalau tidak ada ujian, tidak akan naik kelas. Kalau tidak naik kelas, berarti nggak lulus. Nggak ada orang naik kelas tapi tidak lulus tapi naik kelas, nggak ada. Nah, jadi jangan pernah takut akan ujian-ujian. Ya, seperti yang dikatakan firman Tuhan adalah jangan kamu heran, ya. Baru kalau ada sesuatu masalah dianggap itu wah besar banget, apalagi sampai stres, apalagi bilang depresi, bunuh diri. Wah, untuk apa? Di mana keyakinanmu? Di mana faith-mu? Bapak di sebelah kita, Bapak di depan kita, Bapak berada dalam hidup kita. Jangan kita permalukan Bapak kita. Bapak kita Allah yang begitu dahsyat dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian kamu yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh dan bersukacita pada waktunya untuk menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah. Memang orang Kristen ini aneh-aneh ya, agak lain. Susah kok dibilang bersukacita. Saya bersyukur sekali ya, menjadi orang Kristen ini memang kita diajar pikul salib. Perasaan dari agama lain itu yang pergi mengajarkan untuk pikul salib. Pikul salib ini berat loh. Berat. Tidak gampang. Menyangkal diri. Wah, apalagi itu. Tidak gampang ya. Yuk. Terus yang paling penting ini yang kita harus garis bawahi, janganlah ada di antara kamu, ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Hey, hello, yes, di sini saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, termasuk adik-adik di sana, apalagi anak-anak muda,
mau apapun, mau anak muda dari mulai youth, anak-anak youth, bahkan mungkin anak sekolah minggu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, adik-adik, jangan ada bully-bully. Ya, di sini dikatakan, tolong garis bawahi, jangan sampai 2025 Anda tercatat bukan memperbaiki hidup, tetapi malah menjadi apa? Janganlah ada di antara kamu yang menderita sebagai pembunuh, pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Ini nggak boleh. Ya, orang tua di sana banyak anak-anak muda, anak-anak kecil-kecil itu bahkan karena akibat nonton media sosial, nonton berita, itu banyak sekali anak-anak berperilaku seperti orang-orang sudah gede, padahal dia nggak ngerti. Tolong diatur, tolong dididik anak-anak ini. Tolong, kenapa? Karena ini akan merusak moral mereka, merusak generasi berikut. Ini luar biasa sekali, apalagi sudah tercatat. Teguran yang akan saya minta digarisbawahi dan diingat untuk 2025 inilah, jangan sampai kita itu menjadi sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau. Jangan sampai. 2024 masih bagus kita punya status. Jangan sampai di 2025 status berubah, Pak. Bu, Dek, ya sayang, Ibu Jacqueline nih ngomong nih, ya. Sorry, ya. Hidup ini selalu ada dua sisi, putih, hitam, siang, malam, gelap, terang. Kita harus memilih. Kita orang Kristen, kita harus tahu. Kita sudah pasti memilih tentang terang. Karena saya juga mengkhotbahkan ini tentang Yesus adalah terang hidupku. Jangan lagi bertanya, Bu Jacqueline, jadi kita pilih yang mana? Halo? Tidak ada pilihan. Kamu orang Kristen? Kristennya harus jadi terang ya. Ya, nggak ada bilang gelap-gelapan ya. Oke. Resolusi yang akan saya ajak Bapak Ibu Saudara dan yang terkasih adalah 2025. Yuk. Ya, kita akan punya resolusi 2025. Kalau biasa orang bilang resolusi 2025 apa? Kasih kurus. Kalau di Kota Besar itu nge-gym, kasih ototnya katanya biar bagus. Atau mungkin ada yang bilang, aku mau baca Alkitab dari mulai ya Kejadian sampai terakhirnya ya sampai Wahyu. Wah, pokoknya resolusi 2025 banyak sekali. Tapi Ibu Jacqueline mau panggil kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan punya 3 resolusi, yaitu pertama adalah bangun hidup sehat rohani, supaya nanti kita lulus ujian 2025. Oke? Ya, bangun hidup sehat rohani itu yang pertama, yaitu dalam Yudas 1 ayat 20 dikatakan begini. Akan tetapi kamu saudara-saudara kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Resolusi 2025 adalah bangunlah hidup sehatmu dalam kerohanianmu. Bangunlah kehidupan pribadimu untuk bersama Tuhan, connectingmu bersama Tuhan. Jangan nanti datang pendeta, Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, gimana kabarnya? Datang lagi yang lain, guru sekolah minggu, halo, shalom. Mari kita belajar untuk membangun sendiri kehidupan rohani kita bersama Tuhan. Very simple, tidak ada susah-susahnya, gratis lagi. Baca Alkitab, doa, pagi, siang, malam, apalagi kita Kristen, doa di mana aja bisa, kapanpun bisa. Aduh, Tuhan Yesus. Penyembahan pujian di mana aja bisa. Bangun kebangunan rohani. Bangun. Anak saya suka lagu agak rock-rock ya. Terus kemarin ikut konser dari Sydney Mohede, dan kemarin untuk konser yang kemarin itu, yang terbaru ya, agak sedikit lagunya agak rock banget. Wah, anak saya langsung kayak, waduh, sekarang lagu gerejanya kayak ngerok banget ya, Mam. Saya bilang, ya, seiring dengan jalan kita punya connecting. Mungkin anak-anak muda sekarang caranya melakukannya agak sedikit, hey yo. Saya pernah lihat tuh ada penyanyi rap orang Korea kayaknya, disuruhlah berdoa sama keluarganya. Saya nggak tahu apakah itu memang sengaja di prank atau apa, tapi lagi makan bersama family keluarganya, terus dia bilang gini, udah kamu aja yang doa,
Terus si penyanyi rap ini bilang, loh kok aku? Ya kamu aja. Terus kakaknya bilang, kamu aja, ada nenek loh di sini gitu. Akhirnya dia berdoa. Tahu nggak caranya berdoa? Hey yo Jesus Christ. Pakai bahasa Korea ya, saya nggak tahu, mungkin dia bicara pasti, hey yo Jesus Christ, inilah kami, keluarga kami mau makan, ada nenek aku di sini sudah lagi sehat dan kita berharap dia akan sehat tahun depan lagi, yo kita akan berjumpa lagi, makan bersama lagi, hey yo terima kasih buat makanan ini, hey yo gitu. Jadi saya tuh ketawa lihat itu, tapi itu cara kebangunan rohaninya. Kita nggak usah komplain, intinya yang penting itu adalah connectingnya, ya Bapak Ibu Saudara. Ya ini yang saya bilang, jangan nanti pendeta dorong-dorong, mungkin ada yang yakin, ayo kita bangun kehidupan kerohanian kita sehingga kita mempunyai koneksi yang luar biasa dengan Tuhan. Jangan pernah takut. Allah itu sudah mengasihi kita sebelumnya. Allah kita itu sudah mengampuni kita sebelumnya. Allah kita tuh selalu luar biasa. Apapun keadaanmu, dia tetap mencintai kita loh. Amin. Ya. Di Lukas 10 ayat 19 dikatakan begini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk apa? Menginjak ular, menginjak kalajengking, dan kuasa untuk menahan musuh. Kita ini sudah diberi kuasa. Jadi ketika engkau menerima Yesus dalam kehidupanmu, Yesus sebagai juru selamatmu, Yesus yang berkuasa dalam hidupmu, kita sudah diberikan kuasa juga. Untuk apa? Untuk bisa berdoa, untuk bisa menolak, untuk bisa mengusir. Ya, ini maka dari itu saya bilang resolusi 2025 supaya kita bisa lulus ujian, supaya kita bisa naik kelas adalah bangun hidup sehat rohanimu mulai dari sekarang. Ingat itu baik-baik, mulai dari sekarang. Yang kedua adalah bangun hidup sehat karakter. Nah, ini penting. Setelah beberapa tahun ini begitu banyak para motivator itu berbicara tentang karakter. Kelulusan di HRD, kebetulan saya punya company, ya. Jadi kalau saya mewawancari interview untuk karyawan yang akan masuk bekerja kepada kami, tentunya bukan hanya tulisan. Kita akan berbicara secara lisan, terus saya akan melihat pembawaannya, termasuk dengan Facebook atau Instagramnya. Di situ kami akan melihat karakternya itu seperti apa. Karena ketika berjumpa dengan saya, interview itu paling cuma 30 menit, hampir 1 jam aja. Mungkin mereka bisa menipu saya, tapi saya bisa melihat dari Facebook mereka. Saya bisa melihat dari Instagram mereka. Dari personalnya, dari setiap postingan-postingan yang diberikan itu saya bisa melihat karakter calon karyawan saya. Hati-hati adik-adik ya, di dalam media sosial jangan terlalu banyak unjuk-unjuk yang tidak benar. Ayo, karena itu akan menjadi potret diri kamu dan itu tidak bisa dihapus secara digital. Oke, kita bisa hapus, tapi ingat Google mencatat. Google itu sekarang ini sangat istilahnya menyimpan semua data kita. Jadi hati-hati ya, tidak boleh kita sembarangan berkata-kata, kita nggak boleh sembarangan berperilaku gitu ya. Karena terus kemudian juga kalau kita sudah bertobat nih ya, kita sudah agak lebih dewasa lagi, kita kalau lihat yang lalu-lalu kayak kita malu sendiri ya. Ternyata sifat saya dulu kayak gini, norak banget gitu kan. Kenapa ternyata sifat saya kayak gini? Wah, lebay banget gitu kan. Ya, jadi hati-hati yuk. Ya, kita harus merubah ya hidup sehat karakter kita. Amin. Ya. Jadi kita harus belajar untuk ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, secara tidak langsung kerohanian kita pasti berubah. Kita punya pemikiran, hati kita pasti berubah. Itu saya pastikan. Kenapa? Saya dari sana. Ketika saya menikah dan saya belajar untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan karena saya punya komitmen. Maka dari itu saya berubah juga karakter saya. Dulu saya seorang pemarah. Artinya ya namanya Sulawesi ya. Salah sedikit kalau untuk bukan apa gitu. Apalagi masih muda kali ya. Jadi apa? Apa? Mau apa? Gitu kan. Apalagi kalau orang Manado. Siapa?
Ya pengana, mau apa? Itu bahaya itu kan, kayak gitulah ya. Ya, akhirnya setelah saya membangun kehidupan rohani saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya ikut juga pelayanan, saya ikut segala macam, dan saya dilatih di situ. Ya, saya berubah hidup karakter saya. Titus 3 ayat 2 sampai 3 ya. Kita sama-sama belajar ya, dan saya sangat bersuka cita firman ini, Alkitab ini banyak sekali tentang kehidupan ya, banyak sekali kita bisa dapat. Yang penting kita mau buka. Saya aja masih terus merasa kurang. Saya dapat lagi dari partner saya nih ya, ada ayat yang dia bagikan ke saya, wah luar biasa ya. Jadi kita ini masih kurang gitu ya. Masih banyak ayat-ayat di sini yang kita masih belum maksudnya kita lihat, tapi kita mungkin ada yang pernah baca tapi kita lupa, kita tidak lewati. Jadi kalau ada lagi tambahan dari kita punya teman atau apa kiriman, ayo kita akan menambahkan lagi pembendaharaan kita dalam Alkitab ya. Oke, Titus 3 ayat 2 sampai 3. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap orang lain. Karena dahulu kita ini hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling benci. Yes, Titus sudah mencatat ini. Titus mencatat bahwa kita ini dahulu hidup kita tuh nggak benar. Pada waktu kita belum diubahkan, pada waktu kita belum menerima Yesus, hidup kita ini seperti ini. Dan saya mengaku yes. Yang tahu diri kita ini cuma diri kita sendiri loh. Mungkin kita bisa menipu orang lain, tapi hello. Masa lalumu engkau sendiri yang tahu. Nah, dan yang jangan lupa, ada tetangga kiri kanan juga yang tahu kita punya masa lalu di kampung maksudnya. Dari tempat asal kita. Jadi jangan aneh-aneh ya. Oke, bangunlah hidup sehat karaktermu. Agar supaya apa? Kita senantiasa akan tetap menerima berkat dan kita akan menjadi saksi. Agar kita bisa lulus ujian, kita bisa naik kelas 2025. Dari sekarang Ibu Jacqueline sudah teriak-teriak keluar-keluar, ayo bangun, hidup sehat. Bukan cuma hidup sehat, makan sehat atau diet atau apa, tapi secara rohani, secara karakter kita harus bangun itu hidup sehat kita dengan baik ya. Kadang kita tidak menyadari bahwa hidup kita ini sebenarnya sudah mulai berubah ketika kita belajar Alkitab, kita belajar dalam pelayanan, kita belajar mendengar khotbah. Sebenarnya lama-lama otak kita ini sebenarnya sudah menerima dan mengingat memori. Saya yakin percaya itu. Otak kita ini adalah komputer tercanggih loh. Saya sempat baca di sebuah artikel yang mengatakan karena sekarang lagi marak-marak AI ya. Sampai ada yang bilang, Bu Jacqueline, kalau khotbah sekarang bisa pakai AI. Saya bilang nggak usah, pokoknya biar aja saya agak bodoh-bodoh nggak apa-apa, tapi biar saya pakai saja apa yang saya doakan, apa yang saya minta sama Tuhan. Tuhan berfirman kepada saya, saya catat, saya pelajari ya, karena biarpun robot tetap tidak ada perasaan ya. Oke, sip ya. Jadi kita tidak menjadi bahwa kita sudah banyak melakukan kebaikan ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita. Karakter kita ini sebenarnya semerta-merta itu udah mulai berubah. Otak kita itu sudah menerima, itu sudah mulai berubah ya. Diberikan kepekaan, karunia, sudah diberikan anugerah ya. Jadi kita harus menyadari ini. Jangan pikir kita ini tidak akan berubah. Kita ini berubah secara serta-merta. Jadi kita harus cepat-cepat mengambil kesempatan ini untuk merubah lebih banyak lagi. Sehingga apa? Supaya kita bisa jadi saksi. Betapa indahnya kalau kita bisa jadi saksi daripada Yesus. Itu balas budi kita loh. Saya jujur, berapa banyak pun yang bisa saya berikan. Saya minta maaf, mungkin materi, mungkin dan hal yang lain. Saya masih merasa belum cukup Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan mungkin pemberitaan firman ini, saya merasa tetap belum cukup. Utang saya banyak banget sama Bapa di atas. Utang saya ini banyak banget kepada Yesus. Utang saya yang nggak mungkin bisa terlunasi. Perasaan ya. Padahal Tuhan bilang sudah lunas nak. Aku sudah melunasi. Tapi yang namanya anak,
tahu diri. Ayo, marilah kita menjadi orang Kristen yang benar supaya kita bisa benar dan kita bisa menjadi saksi yang benar. Jangan sampai karakter kita nggak benar, terus pakai label nama Kristen. Kelakuannya minta ampun. Aduh. Nanti orang bilang apa? Bagaimana kita mau ikut Kristen kalau orang Kristennya seperti ini? Ngeri. Ibu, gimana bapaknya mau bertobat kalau ibunya kelakuannya? Ya kan? Pak, bagaimana bapak menginginkan ibunya berubah juga? Bapak juga kelakuannya. Dek, nak, bagaimana? Kamu mau orang di rumahmu menerima kamu kalau kamu aja nggak mau berubah? Bayangkan kalau satu rumah tidak ada yang mau berubah, jadi apa ini? Kebakaran itu rumah. Sudah bukan surga tapi lagi neraka. Belum mati kamu sudah merasakan neraka. Ngeri. Sorry, minta maaf. Dalam rumah saya mengatakan, surgaku, keluargaku adalah rumah. Saya membangun rumah, saya membangun usaha pekerjaan, saya membangun gudang, saya selalu bikin nyaman. Saya selalu berdoa. Sebelum membangun saya sudah berdoa, Tuhan berkati tempat ini yang akan saya bangun. Biar orang yang merasakan nyaman, baik, bahagia. Orang yang lewat kiri kanan dia akan merasa senang. Rumah saya minta maaf. Ada tanaman saya kasih anggrek. Tiap kali orang lewat dia liatin gini, ada tamannya. Saya bangga loh. Asisten rumah tangga saya mengatakan, Bu, kalau orang jalan pagi itu kalau lewat ya, dia selalu liatin rumah ibu. Senang kan? Saya langsung yang begini, Tuhan terima kasih, akhirnya sesuai doa. Orang lihat rumah saya aja dia bahagia. Karena itu doa saya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita? Lihat kita punya muka, tukang gosip datang. Pengacau datang. Haleluya. Ya, ayo kita rubah karakter kita. Sehingga apa? Tiap-tiap orang melihat hidup kita, mereka akan menyambut dengan gembira. Jangankan melihat Bapak Ibu Saudara, tapi baru dengar kabar saja Bapak Ibu Saudara, adik-adik mau datang, mereka sudah happy. Luar biasa sekali. Itu baru bilang orang Kristen. Itu berarti itu milik Yesus itu. Amin. Yuk, ya. Jadi jangan sampai orang melihat karakter kita dan orang itu langsung bilang, bagaimana saya mau ikut dengan dia? Modelnya kayak gitu. Modelnya kayak begini. Halo. Resolusi yang ketiga adalah bangun hidup sehat jasmani. Amin. Yuk kita buka 1 Korintus ayat 9, 24. 1 Korintus 9, ayat 24 sampai 25. Ini lagi. Ya, oke. Kita akan sama-sama bacakan 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Orang Kristen itu berbeda. Karena orang Kristen tahu apa yang harus dia lakukan untuk memberikan yang terbaik. Di sini dikatakan, diperumpamakan pertandingan semua peserta itu akan ikut turut berlari. Memang betul. Saya menemukan ini, saya terima kasih banget ya. Saya sempat sharing-sharing nih dengan partner saya juga ya. Saya bilang, waduh. Ya. Begitu banyak, sama dengan kehidupan kita sekarang. Berapa banyak jiwa manusia di dunia ini yang lagi bertanding hidup? Saya belum sempat lihat di Google ya. Kita satu bumi ini isinya berapa juta, ya? Itu yang disensus, yang tidak tersensus, yang ada di hutan-hutan. Nah, Indonesia ini banyak hutan ya, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara kita banyak yang di hutan loh.
Yang masih belum kenal juga itu KTP, ya. Halo Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari Indonesia ini besar banget loh. Indonesia ini banyak berkat, Indonesia banyak anugerah. Ya, masih ada saudara-saudara kita di sana yang belum pakai baju seperti normal seperti kita. Mereka masih ada yang hidup di hutan dengan hanya apa adanya secara alam. Masih banyak saudara kita yang belum mengetahui tentang handphone, buku pelajaran. Masih ada. Ya, mungkin suatu waktu saya bisa berkunjung sampai di pelosok, amin ya. Oke. Berapa banyak sih? Bapak Ibu Saudara coba ingat, perhatikan. Berapa banyak manusia di dunia ini yang lagi berlomba dalam kehidupan ini. Ayo. Tidak bisa kan? Tidak bisa, Bu Jacqueline, tidak bisa. Iya, saya juga membayangkan tidak bisa. Yang saya kenal sekarang ada ratusan. Bayangkan dari ratusan ini ada berlomba. Lagi berlomba untuk hidup menata masa depannya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah punya pembicaraan bersama dengan keluarga. Tahun depan kita mau ngapain ya? Itu namanya kita lagi berlomba loh. Berlomba hidup. Dan ingat, hanya ada satu yang akan mendapatkan hadiah, yang akan menang, ya. Luar biasa sekali firman ini ya, saya suka sekali. Dan tiap-tiap orang ini turut mengambil bagian dalam pertandingan dan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berusaha untuk mempunyai segala sesuatu, mempersiapkan dirinya untuk bisa melakukan ini, untuk bisa bertanding. Tetapi mereka yang belum percaya dengan Yesus, dia hanya mendapatkan yang fana. Tapi orang yang percaya dengan Yesus, sudah menerima Yesus, dia akan mendapatkan apa? Mahkota yang abadi. Saya sangat bersyukur sekali. Tapi ingat, ketika kita membangun jasmani, hidup sehat jasmani, ini kita akan bisa merasakan berkat. Berkatnya apa? Berkat yang dalam Tuhan titipkan buat kita untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Tapi banyak orang Kristen, maaf kata, yang dikejar itu berkatnya. Oh, ikut Yesus itu enak, gampang, lu cuma berdoa aja sudah pastilah Tuhan datang kasih jatuh dari langit. Sebenarnya bukan begitu. Ikut Yesus itu menderita. Menderita untuk apa? Menyangkal diri. Menderita untuk pikul salib, belajar untuk memikul beban. Menderita untuk belajar untuk mengikat diri sendiri. Ego kita ikat. Itu supaya apa? Supaya kita menjadi saluran berkat. Supaya kita tidak sombong. Supaya nanti kita itu hidup itu bisa menjadi berguna, bermanfaat. Tapi banyak kadang-kadang orang berpikir ikut Yesus supaya apa? Supaya dapat berkat. Padahal harusnya menjadi saksi dari berkat. Banyak orang yang begini, setelah mendapatkan kehidupan yang baik, mendapatkan keberhasilan, itu jadi lupa. Tapi saya percaya, karena sudah mulai dari awal Bapak Ibu Saudara sudah menata dari awal, yaitu bangun hidup sehat rohani, akhirnya menjadi rohani yang kuat. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara tidak akan melupakan Yesus. Amin. Karena sudah membangun kehidupan rohani yang kuat, yang sehat, maka karakter terbentuk. Nah, Anda bukan hoax, Anda bukan pembohong. Anda punya karakter yang kuat dan komitmen. Sehingga ketika semua itu terbentuk, maka jasmani kehidupan sehat kita, secara fisik pun kita sehat, pikiran juga kita sehat, maka kita akan menjadi saksi berkat. Amin. Ya, dalam kehidupan kita harus selalu mengingat kembali bahwa hidup kita milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Jadi maka kembalikan itu kepada Tuhan, segala sesuatunya demi kemuliaan Tuhan. Maka dari itu Ibu Jacqueline mengajak Bapak Ibu Saudara bahwa marilah kita lulus ujian. Marilah kita naik kelas. Marilah kita menganggap bahwa sesuatu ujian itu hanyalah suatu kebahagiaan. Ujian dan cobaan apapun, Tuhan tidak akan memberikan kita pencobaan yang lebih dari kemampuan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi janganlah pernah takut. Mari kita hadapi 2025 dengan baik, yaitu dengan apa? Membangun kehidupan rohani kita, membangun karakter kita, dan juga membangun jasmani kita dengan baik. Mari kita tutup.
Sangat bersyukur ya Bapa, dengan segala apa yang sudah Kau berikan pada kami. Kami tahu kami masih kurang, kami tahu kami masih kurang mampu, kami tahu kami tidak punya kekuatan. Tapi kami sangat percaya di 2024 kami sudah menyelesaikannya dengan baik. Itu semua dengan berkat dan pertolongan Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, bahwa apa yang sudah Kau berikan pada kami, bahwa yang mana pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti dan juga tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Baik buat kehidupan kami sendiri, buat keluarga kami, buat pelayanan kami, buat pekerjaan sekuler kami. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kami tetap bersandar kepada Engkau di tahun 2025 dengan kehidupan yang kami bisa lewati. Pergumulan, permasalahan, ujian yang akan kami hadapi nanti, kami tetap percaya bahwa Tuhan kami lebih besar daripada masalah yang diberikan, daripada suatu hal-hal yang kami akan hadapi. Sakit penyakit pun kami percaya Tuhanku lebih besar. Mujizat terjadi dalam kehidupan kesehatan kami, pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Sangat percaya itu Tuhan. Terima kasih. Ketika kami mempunyai karakter yang lebih baik, kami akan membawa nama Yesus untuk memuliakan nama-Mu. Tidak mempermalukan Engkau sebagai orang Kristen Tuhan. Terima kasih. Bahkan jasmani kami akan kuat sehingga kami bisa kuat menjalani kehidupan dan kami bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Terima kasih. Tidak pernah berhenti kami mengucapkan terima kasih karena terlalu banyak kebaikan Tuhan yang kami sudah rasakan. Inilah kami, hidup kami ya Bapa. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kehidupan keluarga kami. Kehidupan masa depan anak-anak kami. Kehidupan kesehatan kami. Kehidupan pekerjaan kami. Pelayanan. Umat Kristen yang berada di Indonesia dan seluruh dunia ini Tuhan. Kami serahkan gereja-gereja terkhusus di Indonesia yang mengalami banyak halangan-halangan. Kami tahu kami punya Allah yang besar. Biarlah pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan umat-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan. Jagai kami, berkati orang-orang yang ingin menghalangi atau yang belum mengerti. Tapi kami percaya biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan bekerja. Dan Roh Kudus yang akan bekerja untuk mereka mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih. Berkati gereja-gereja yang ada di pelosok, gereja-gereja yang berada di pegunungan, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di sana dikuatkan Tuhan, sehingga mereka bisa tetap membawa nama-Mu Tuhan, memuliakan dan penginjilan terjadi untuk seluruh Indonesia dan juga dunia ini Tuhan. Biar semua orang mengenal Engkau Raja di atas segala raja. Berkati Indonesia, Presiden kami, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Wakil Pemerintahan, Keamanan, Pemerintah, Polisi, Tentara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Pengamanan dari mulai gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, semua pengamanan yang ada Tuhan berkati sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan Indonesia berada di tangan-Mu. Berkati 2025 secara ekonomi. Begitu banyak prediksi tapi kami percaya resolusi ini akan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Keselamatan buat Indonesia, ekonomi buat umat-Mu, penduduk, masyarakat Indonesia. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami sangat bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami percaya kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Maka dari itu, marilah kita semua angkat tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus yang senantiasa melingkupi kehidupan kita, menyelamatkan kehidupan kita, melindungi kehidupan kita, menyertai kehidupan kita, keluarga, pekerjaan, masa depan, kesehatan, semuanya segalanya. Dan kami percaya oleh sinar kemuliaan-Mu, Kau akan memberkati kami dengan segala anugerah kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Sampai jumpa di dalam pelayanan berikutnya. Shalom.